Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankan saya untuk sharing-sharing sedikit ilmu mengenai pentingnya makanan bergizi menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, "Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Dan pada surat Al-Maidah ayat 88 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib atau bergizi. Makanan bergizi menurut Al-Quran adalah makanan yang halal dan wajar untuk dikonsumsi, baik untuk jiwa dan tidak membahayakan kesehatan. Makanan dapat dikatakan bergizi ketika memiliki kriteria halal dan thayyib. Makanan dikatakan bersifat halal karena zat atau sifat asli makanan tersebut, dan dapat dikatakan halal karena cara memperolehnya. Kehalalan adalah syarat utama makanan bergizi menurut Al-Quran. Namun, tidak semua makanan yang halal akan cocok dikonsumsi oleh tubuh kita. Banyak sekali kita temui makanan yang halal memiliki rasa yang enak, namun belum tentu menyehatkan tubuh kita. Kemudian makanan yang halal, namun belum tentu cocok dikonsumsi oleh kita. Oleh karena itu, kita memerlukan kriteria kedua setelah halal, yaitu kriteria thayyib. Kata thayyib dari segi bahasa berarti baik, bagus, lezat, dan menenteramkan. Pemahaman mengenai kata thayyib pada makanan menyangkut makanan yang sehat, makanan proporsional, dan makanan yang aman. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup atau seimbang. Makanan proporsional adalah makanan yang memiliki takaran sesuai, tidak lebih atau tidak kurang. Kemudian makanan yang sehat, makanan yang aman adalah makanan yang memiliki keamanan jika dikonsumsi. Jadi terjaga keamanannya dan terjaga kebersihannya. Ada beberapa syarat konsep thayyib dalam mengonsumsi makanan yang dapat kita jadikan acuan, yaitu makanan harus mengandung protein, karbohidrat, mineral, lemak, vitamin, dan air yang dapat berfungsi dalam pertumbuhan dan sebagai sumber energi kita dalam beraktivitas. Kemudian makanan harus mengandung cukup kalori, di mana kalori tersebut dapat berasal dari karbohidrat dan lemak, di mana berfungsi sebagai sumber energi kita dalam beraktivitas. Kemudian makanan harus mudah dicerna. Makanan yang mudah dicerna dapat berasal dari hewani. Kemudian makanan mengandung cukup serat, di mana serat ini berpengaruh secara positif dalam proses pencernaan dan dalam metabolisme zat gizi. Kemudian makanan harus mengandung cukup air. Apabila tidak mengandung cukup air, maka kerja sistem pencernaan akan menjadi terhambat. Kemudian makanan yang mengandung cukup air akan mencukupi kebutuhan tubuh akan cairan, di mana sebagian besar tubuh kita ini terdiri akan cairan. Kemudian ada beberapa kriteria makanan sehat, dan salah satunya yaitu tidak mengandung zat kimia berlebihan, di mana zat kimia berlebihan dalam makanan itu dapat berasal dari penggunaan zat pengawet dan penggunaan zat pewarna tambahan. Makanan selain menyehatkan juga dapat membahayakan tubuh kita jika kita mengonsumsinya dengan takaran berlebih atau makanan tersebut tidak cocok bagi tubuh kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah melarang kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang berakibat buruk bagi dirinya. Adapun beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh karena kita mengonsumsi makanan
yang tidak sesuai. Yang pertama yaitu keracunan makanan, kedua adalah alergi makanan, dan yang ketiga obesitas. Adapun beberapa cara dalam mencegah penyakit tersebut. Yang pertama adalah kita harus mengetahui komposisi dalam pangan yang akan dikonsumsi untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Dalam Quran surah Abasa ayat 24-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit dan kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenangan kamu dan binatang ternakmu." Kedua, ada mengetahui jenis pangan yang dapat menyebabkan alergi pada tubuh kita untuk mencegah alergi makanan. Kemudian yang ketiga adalah makanan tidak berlebihan atau sesuai dengan porsinya untuk mencegah penyakit obesitas. Dan Allah sendiri juga tidak menyukai orang-orang yang mengkonsumsi makanan secara berlebih-lebihan. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Memenuhi perut berlebihan adalah sifat yang buruk, bahkan dapat merusak agama dan kehidupan dunia. Yang keempat adalah mengurangi makanan yang instan, di mana dalam makanan instan terdapat berbagai macam zat kimia seperti pengawet dan pewarna yang tentunya jika kita konsumsi secara berlebihan dapat membahayakan tubuh kita. Kemudian yang kelima adalah kita perlu mengetahui cara pengolahan pangan yang baik. Bagaimana? Karena terdapat beberapa pangan yang jika diolah dengan kurang tepat dapat membahayakan tubuh kita apabila kita mengonsumsinya. Oleh karena itu, pentinglah untuk kita semua mengonsumsi makanan bergizi. Menurut Al-Quran, dalam pandangan Islam, terdapat hubungan antara makanan yang halal bergizi dengan perbuatan yang baik. Jenis makanan bergizi atau thayyib dapat berpengaruh secara fisik dalam pembentukan kualitas kepribadian akhlak seseorang. Sehingga apabila kekurangan gizi berarti kekurangan tenaga, maka daya tangkap dan proses berpikir menjadi lemah dan kecerdasan dapat menurun. Oleh karena itu, makanan yang halal dan thayyib atau bergizi memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sehingga makanan bergizi menurut Al-Quran disebut halal dan thayyiban yang memiliki urgensi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekian penjelasan mengenai pentingnya makanan bergizi menurut Al-Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Pengalaman saya selama membuat video ini, sambil menulis teks ceramahnya, saya juga mendapatkan ilmu dalam teks ceramah yang telah saya buat dan yang saya terapkan ke video ini. Kemudian untuk kendalanya, untuk menghafal atau menguasai teks ceramah ini butuh waktu dan saya beberapa kali mengulang pembuatan videonya karena ingin hasil yang terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.